Halo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Ya kita mau ngapain? Kita mau unboxing ini video unboxing kedua gua yang ala-ala lah gitu. Yang pertama itu kemarin gua bikin video unboxing tentang sikat akuarium. Nah ini sekarang gua mau unboxing namanya powerhead atau apa ya, pompa air atau pompa akuarium, pompa filter. Nah gitu ini. Produknya kelihatan nggak fokus teman-teman. Nah ini jadi ini merek Atman. Nah pompa ini punya kekuatan 400 liter per hour gitu, atau per jam. Dayanya 5 watt, voltasenya 220 sampai 240. Nah gue pilih produk ini karena wattnya kecil, cuma 5 ya untuk kekuatan 400, dan juga bentuknya kecil, dan juga nah ini ada yang unik dengan produk pompa ini, jadi dia nyedot air tuh dari bawah. Nah kalau pompa yang biasa kan biasanya dari depan tuh, sebenarnya yang di depan juga bisa ke bawah, arahin ke bawah, cuman untuk ngirim pompa ke top filter kita harus pakai sambungan L gitu ke atas, dan itu gue pernah coba di L gitu, tapi karena ikan gue ikan predator jadi suka ke gasruk di disenggol gitu, jadi ya gampang lepas. Jadi gue coba ini. Nah ini juga gue pilih ini karena nonton di salah satu channel YouTube gitu. Jadi yang recommended nih ini yang nyedotnya dari bawah. Kenapa? Jadi tujuannya buat nyedot kotoran ikan yang ada di dasar gitu. Karena gua nggak pakai substrat atau pasir, jadi untuk nyedotnya bakal lebih gampang pakai ini. Kalau pakai substrat ya itu beda lagi sih. Tapi karena gua ada akuarium polosan, jadi ya ini cukup. Nah biasanya yang pompa yang di sini tuh pakainya yang nyedotnya ke depan. Nah itu untuk ngisap kotorannya emang rada kurang, cuman lama kelamaan bakal kehisap kotorannya karena digibas akuarium, digibas sama ikan. Nah terutama ikan yang bawah ke bawah kayak ikan palmas. Nah tapi gue mau coba yang ini. Nah kenapa gue pakai yang tenaganya 400 liter per hour? Jadi gue coba ngitung volume akuarium ini. Cara ngitung volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah ini dia punya panjang 60, lebar 40, tinggi 40. Nah ketika dikaliin berapa? Ayo bentar gue ngitung dulu. Ngitung di kalkulator. Nah untuk kalkulator berarti 60 dikali 40 kali 40. Nah jadi ada 69.000. Nah 60 jelas nggak? Dari 69.000 ini nanti dibagi 1.000, jadi 96. Nah jadi menurut website yang gua baca, jadi itu cara ngitung volume air yang ada di sini gitu. Nah karena begitu kan pompa akuarium yang nyedot 96 itu jarang gitu ya. Ini aja gue yang punya yang 300 atau 200 tuh yang kanister ini. Nah gue coba, karena gitu menurut websitenya tinggal dikali 2, aku tuh kali 4 itu juga cukup gitu. Nah sebagai perbandingan, ini akuarium gue yang 60-30 ini dia pakai yang daya hisapnya 500 liter, itu pakai resun. Nah ini 400, harusnya ini masih oke gitu. Ini gue tadi udah coba buka buat ngetes aja, takutnya rusak. Nah begitu dibuka kita langsung dikasih tampilan, oh ini pompanya. Nah ini buang aja. Nah ini cukup kecil ya pompanya, cuman ya nggak setelapak lah gitu. Dan ini uniknya, ini gue baru tahu sih ini, jadi
bisa buka atau nutup gitu. Dan ini punya apa ini, hispan gitu ya, jadi buat standnya gitulah, punya 4 dan ini nggak gampang lepas gitu. Cuman untuk yang model ini emang agak susah untuk melakukan maintenance karena pas dibuka perlu dibongkar. Jadi ini dibongkar tuh gue lihat di forum diskusinya, jadi harus dibongkar. Cuman gue coba aja untuk yang ini karena untuk power head dengan kekuatan 400-500 yang punya wattnya rendah ini gitu. Kenapa gue pakai watt rendah? Jadi gue pengen menghemat listrik biar gak ngejeplak gitu. Oke, ini pompanya gue taruh di dalam dulu lah gitu. Nah setelah itu kita dapat selang. Ini selang buat apa? Selang itu buat si power head biasa ngangkep udara, jadi biasanya buat apa sih, buat nambakin gelembung biasanya. Ini kita dikasih 4 jenis apa ini namanya, konektor. Ini ada yang gini doang, ini kayak pipa, terus ada pipa yang kecil, terus ini gede apa ya, jadi pipanya ini ya, ini kecil, ini besar gitu, kayaknya cukup buat pipa deh. Dari gua udah coba sih dan ini bisa. Ini yang tadi konektor antara selang sama power head, dan ini kepala si selangnya itu. Dan ini sama juga, yang lebih kecil dari versi yang ini. Nah ini lebih kecil ya tuh. Karena itu gue pakai yang ini karena nanti gue mau sambungin ke pipa buat ke top filter gitu. Oke, kita coba masukin dulu, dan di kotaknya udah gitu aja sih. Ada couple piece doang sih gitu. Oke, kita simpan dulu yang nggak kepakainya. Gue di sini nggak pakai ini, nggak pakai selang karena kita nggak butuh nembak. Kita kan mau pakai top filter, jadi kita nggak usah nembakin udara gitu. Takutnya airnya bucek apa kemana-mana. Gitu. Oke, udah satu aja. Oke, gitu. Oke, kita coba dulu. Untuk coba power headnya kita harus isi dulu airnya. Kenapa harus airnya? Takutnya rusak. Itu juga ada tertulis di instruksinya, jadi harus diisi dulu. Gitu. Jadi kenapa gua ngelakuin unboxing? Karena gua mau nyicil perlengkapan buat setup tank yang di sini. Jadi rencananya akuarium yang belakang ini bakal pindah sini. Kenapa? Karena gua butuh space besar untuk membuat arwana gua makin nyaman gitu. Bukan gua juga, biar arwananya nyaman gitu. Harusnya sih untuk arwana, setelah gue baca banyak lihat video sama baca resep, harusnya ukuran yang nyaman buat arwana itu 120 kali 50 gitu. Cuman karena ini size-nya masih kecil, masih oke lah di sini, jadi lebih enak untuk muternya. Oke, kita isi dulu airnya sedikit. Oke. Ya guys, jadi gue punya 2 pipa. Pipa ini biasanya dibeli di toko akuarium. Ya ada ikan emosi. Gitu. Ya warna nampak sih emosi terus. Nah gitu. Jadi gue punya 2 pipa. Ini beli di tempat yang sama, tapi pada waktu yang berbeda. Jadi yang udah pendek ini gue beli udah lebih lama dari ini. Ini baru beli lebih panjang, ini belum dipotong. Ini udah dipotong sana sini gitu. Jadi inilah, dari warna juga beda ya. Ini agak biru, ini abu-abu. Nah, ternyata ukuran pipa ini yang dalamnya ini bisa berbeda-beda diameter ya. Jadi gua ini tadi kan sambungan pipa ke mesin power head. Kita coba masukin ke sini. Dan ini nggak bisa masuk. Nah ini aneh.
Nah ini beloknya masukin ke sini nggak bisa masuk. Nah oke. Ini yang baru beli ya, kita simpan dulu. Dan yang ini yang udah pendek, kita masukin sini bisa nih guys, pas banget, masih bisa diputar-putar. Dan yang ini yang sisi satunya entah kenapa nggak bisa masuk. Ini agak aneh sih, ini kan nggak bisa masuk nih, gue udah paksa, tapi yang ini bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang beli pipa kayak gini, jadi harus nyiapin heat gun atau lilin. Jadi kita coba sedikit manasin ini biar bisa ininya masuk gitu. Jadi ini yang kasus ini juga bukan masuk, kasus ini tuh terjadi ke akuarium gua yang 60-30, jadi si power headnya nggak masuk ke pipanya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini. Nah kalau mau aman sih kalian beli sambungan yang bentuknya lurus gitu, sambungan pipa, jadi hopefully bisa masuk gitu, buat jaga-jaga aja. Cuman kalau nggak ada ya kita pakai yang ada dulu, kita panasin, dan itu sama aja sih. Ini buktinya untuk di akuarium kit yang 60-30 masih bisa masuk ya gitu. Oke. Jadi kalau gitu kita nggak pakai yang panjang dulu, kita pakai yang pendek dulu buat coba-coba aja. Oke, jadi kita pakai yang ini buat coba si pompanya. Oke. Ya guys, jadi gue udah coba ngisi akuarium ini dan ternyata terjadi sesuatu. Jadi begitu gue beli, gue belum cek akuariumnya, tapi ternyata ada kebocoran. Ya, ini hal yang wajar sebenarnya. Tapi ya gue udah coba hubungin teman gue, jadi gue belum tahu solusinya nggak apa, tapi konten tetap konten, jadi harus dilanjutkan. Ini penanganan pertama, gue tampung dulu air yang bocor, jadi bocor di pojok sini. Gue tampung dulu airnya, dan kebetulan gue beli serbet kotak-kotak. Ya nggak apa-apa lah, tenang aja. Untung belum pindahin ikan ya. Apa, kita bersihin dulu. Nah gitu dulu aja. Konten tetap konten, mesin tetap mesin. Ya ini mesin airnya gue simpen, mesinnya gue simpen di sebelah sini. Kenapa? Karena sumber listriknya ada di sebelah kanan. Jadi si kabel ini tuh ternyata nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau kalian beli mesin, jangan lupa tentuin penempatannya. Jadi kalau misalkan di sebelah kanan, berarti nanti kalau ini sekarang kan lubang aeratornya di kiri, nanti bakal gue balik gitu. Kita coba dulu aja. Semoga airnya nggak luber. Kita coba, siap. Kita colok. Ya jadi seperti itu ya guys. Ternyata nggak terlalu gede ya, nggak muncrat gitu. Apa gara-gara lubangnya ini ya? Yalah nggak apa-apa. Kalau misalkan ternyata cuman sekecil itu, bisa jelas nggak? Jadi si Atman itu cuman dengan air segini bisanya dengan kekuatan segitu. Gue nggak tahu sih ini bakal bisa kuat naik sampai atas atau enggak. Kita coba aja nanti kalau misalkan udah punya top filter, semoga aman. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kita coba pakai pompa yang ada di bawah sini. Jadi ditukar. Oke, gampang, tenang aja. Ada kesalahan yang gue buat. Ingat gak tadi di awal video gue kasih tahu kalau si mesin pompa ini bisa ada setting kecilin dan gedein, dan ternyata begitu gue masukin gak sengaja ke bagian yang paling kecil, jadi pantas aja pantas aja si keluaran airnya kecil, dan ini gue udah gedein dan ternyata ini gede guys. Tuh, kita coba pakai pipa. Oke, gue lepas lagi aja. Nah jadi guys seperti ini jadinya, dan itu gede, lebih gede dari yang tadi. Dan kalau misalkan gue masukin pipa, semoga aja nggak bluber ya.
lumayan gede sih. Semoga nggak beleberan. Ya, tuh lihat guys, jadi ternyata lebih besar. Fokus dong. Ya ampun. Apakah gua harus upgrade kamera? Nggak apa-apa ya guys, ini dulu ya. Bersabar. Ya guys, jadi kurang lebih seperti itu. Maaf goyang-goyang. Jadi fokusnya gua ambil manual. Jadi ini lebih besar, kupikir. Dan di sana juga ya keluarannya lebih besar, dan ini kupikir masih kuat. Itu kuat untuk ngangkat ke sini, ke filter nanti kalau udah ada ya. Kalau akuariumnya udah benar, jadi ini ada kebocoran. Ya disayangkan. Untung tempat respon teman guanya ini netes-netes. Ya gitulah. Jadi kalau misalkan kalian baru beli akuarium, dicek dulu, dicobain dulu. Salahnya gua itu begitu beli gak langsung dicek. Karena gue belum ada alat-alatnya dan gue so sibuk. Ya jadi seperti itu kekuatan pompanya. Semoga aja bisa diterapin. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah, kita coba kita ganti sama yang sini. Dan ya emang untuk beli pompa ini gue rada nekat juga ya, soalnya pakai yang kekuatannya 400. Cuman pertimbangan gue karena yang ini 500 bisa dan ini kuat banget, kenapa yang 400 enggak? Ya cuman memang mereknya berbeda sih. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga ini bisa memberikan sharing, semoga ceritanya menarik, termasuk cerita akuarium yang bocor. Gue nggak tahu bakal penanganan seperti apa. Semoga aja gue ada kesempatan untuk ngevideoin. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!